Halo semuanya, terima kasih sudah mau nonton. Mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar-kabar sehat. Di manakah kita sekarang? Yang pasti kita berada di Kampung El Armorsoin. Saya berada di sebuah rumah dan saya ingin berbagi cerita mengenai rumah ini dan beberapa tempat di kampung ini untuk teman-teman semuanya. Nonton sampai habis ya. Mari saya perlihatkan dulu ini Kampung El Armorsoin. Saya menyebut kampung ini dan beberapa tempat menggunakan istilah-istilah yang kita gunakan di kampung ini biar teman-teman semuanya akrab, dan siapa tahu kalau teman-teman berkunjung ke sini teman-teman juga akrab dengan penamaan-penamaan itu ya. Jadi ini ujung selatannya Dunrat, kita menyebutnya Dunrat ya. Ini ke arah Danar, Kampung Danar, kampungnya Pak Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Haji Tahir Hanubun. Terus ini arah timur, dan ini adalah arah utara. Arah utara ini jalan menuju ke Kota Tual atau Kota Langgur. Kami menyebutnya Dunsu. Kemudian masjid ini, dan di belakangnya ini ada jalan di situ. Itu jalan itu menuju kompleks, kami menyebutnya Kampung Mangga. Di Kampung Mangga itu sebenarnya ada satu tempat saya lahir dulu di situ. Perlu ada kerja lain. Oke, satu-satunya ibu bidan kita di sini, Ibu Sartika. Iya bun. Nah, saya tunjukkan ini rumah. Ini rumah milik almarhum, saya sebut Bapak Tua Lausiri Hanubun. Beliau telah wafat beberapa tahun lalu, dan ini adalah rumah milik beliau. Rumah tua yang sudah tidak ditempati selama bertahun-tahun. Dan sekarang seperti yang teman-teman lihat, ada fondasi baru yang dibangun. Ini fondasi dibikin oleh anaknya, yaitu kami nama panggilannya adalah Ajan ya, Tahir Hanubun. Jadi fondasi ini menunjukkan bahwa rumah ini akan segera dibongkar. Kita masuk dulu ke dalam rumah ini. Kita melihat isinya seperti apa. Tidak ada apa-apa di sini. Kosong. 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 Kita maju lagi. Kosong. Kosong. Dan bagaimana dengan atap? Sudah seperti ini lihatnya. Ya. Dan ini pintu menuju ke arah dapur. Kita coba lihat. Masya Allah, tabarakallah. Ada view yang bagus. Sekarang pada pagi hari dan air lagi surut. Biasanya kalau di sini menyebutnya meti, kalau metinya meti besar, maka air surut ini akan tambah panjang sekali ke laut. Jadi kekeringan ini akan jauh beberapa meter ke laut. Nah, ini karena suasana mendung bahkan gerimis, jadi tidak ada aktivitas. Tapi kalau biasanya cerah, orang akan turun, anak-anak akan bermain di sini. Kita kembali ke rumah ini, rumah milik almarhum Bapak Tua Lausiri. Jadi rumah ini dulu adalah rumah yang ditempati
Sekarang kita hanya melihat setengahnya saja yang masih utuh, setengahnya lagi sudah tidak ada, seperti yang di belakang ini sudah tidak ada. Tapi ini adalah dulu rumah utuh. Jadi semua anggota keluarga di sini, ada beliau sama istri, anak-anak semuanya di sini. Saya SD dulu sering bermain di rumah ini, kemudian tidur juga di sini, makan juga di sini. Jadi kalau di rumah belum ada masak makanan yang bisa dimakan, saya ke rumah keluarga. Salah satu yang saya datangi adalah rumah ini, minta makan. Dan sekarang ini semua telah berlalu, tinggal kenangan. SD sampai sekarang berapa puluh tahun? Sampai 30-an tahun ini. Lalu bagian luar rumahnya hanya tinggal fondasi. Nah, ini adalah fondasi yang baru dibangun. Jadi mudah-mudahan bisa dapat diselesaikan pembangunannya. Kalau resiko kita tinggal di rumah seperti ini adalah kita berhadapan dengan laut. Dan lihat dengan kondisi seperti ini, angin akan sangat kencang. Di sini itu kita kenal ada dua musim, musim barat dan musim timur. Jadi musim timur berarti arah kamera ini, arah laut. Dan kebetulan kita berada di posisi timur, posisi terbitnya matahari. Kalau musim timur itu ombaknya sangat besar, sangat tinggi, anginnya sangat kencang. Jadi kita akan sangat merasakan sekali, ini kan bagian dapur, rumah ini bagian dapur di sini. Jadi itu sangat merasakan sekali terpaan angin yang begitu kencang dan bunyi ombak yang memukul itu. Tanggul-tanggul itu punya sangat besar, bahkan percikan ombak itu bisa sampai ke sini, bisa kena dinding-dinding dapur. Makanya dulu itu para tetua, mereka pohon-pohon itu ada yang sebagian tumbuh, pohon kelapa dan yang lain-lain itu, tapi sebagian memang sengaja ditanam supaya menjadi penangkal atau penahan angin dan ombak. Beda kalau musim barat, berarti kita akan mengarah ke sini. Di depan rumah ada jalan, kemudian ke arah sana itu hutan. Nah, musim barat itu kita tidak begitu terdampak karena kita sekarang kebetulan berada sekarang di musim barat. Jadi tidak ada gelombang laut, tidak ada angin kencang. Yang kita rasakan ya paling hujan seperti ini, mendung, dan suasana sangat tenang. Bahkan air laut ini menjadi sangat tenang seperti ini. Ini adalah suasana musim barat. Dan ini sekarang kita berada di bulan Januari. Musim barat ini sudah berlangsung dari mungkin Oktober, November, Desember, Januari, kemudian Februari, Maret sudah mulai perlahan akan berubah ke musim timur sampai Agustus, September, kira-kira begitu. Jadi musim barat kita menikmati suasana yang teduh, tenang, sejuk, dan perahu-perahu itu bisa ditaruh di bawah seperti itu. Jadi mereka itu bisa ditambat di laut supaya mempermudah kalau orang-orang di sini memancing ikan menggunakan perahu-perahu itu. Tapi kalau musim timur itu tidak bisa diikat seperti itu. Ombaknya sangat kuat dan semuanya akan rusak. Perahu-perahu akan rusak kalau mereka menambatnya atau mengikatnya di laut seperti itu. Karena sudah banyak kejadian perahu yang patah, hancur, mesin juga rusak karena dihantam ombak. Jadi ini adalah suasana yang tenang, cocok untuk memancing. Yang sekarang lagi diperhatikan hanya cuacanya. Kalau cuacanya ini sudah tidak turun hujan, hitam-hitam seperti ini sudah hilang, cerah, sinar matahari tembus,
dan anginnya tidak kuat, berarti itu suasana yang bagus untuk ke laut mencari ikan. Saya berada di bagian dapur atau bagian timur dari rumah ini. Sebelahnya ada Masjid An-Nur, Desa El Arngosoy. Kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Tua Lausiri. Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Semoga beliau dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa hilaf, diterima amal ibadah dan ditempatkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin memperlihatkan ke teman-teman semuanya kondisi air meti, kita sebutnya seperti itu, air surut ya di tempat ini. Ini kita sebut yang paling dekat ini di sini Watan Beban. Watan Beban karena ada satu pohon itu yang dalam bahasa Kei kita sebut Ai Watan. Jadi kawasan ini kita sebut Watan Beban, tapi ujung sana sudah naik di Waut. Waut nama tempatnya, Waut. Kemudian yang jauh sana itu Pulau Kei besar. Di ujung situ adalah batas pulaunya, itu nampak kelihatan. Itu ujung dari Pulau Kei besar. Jadi setelah itu ke atas bagian sini sudah tidak ada lagi pulau, itu laut bebas. Sekarang mungkin tertutup awan, jadi kita tidak bisa melihat pulaunya, tapi dari ini ujung, kemudian sepanjang ini sampai ke ujung ini adalah pulaunya. Kampung Langgiar di sini, Kampung Fair di sini. Jadi Fair Langgiar atau Langgiar Fair. Dua kampung itu adalah kampung yang menjadi kampung rujukan seperti itu, atau mungkin juga bisa disebut kampung sumber, karena dari sanalah, kampung-kampung sanalah datang Islam di kampung ini, Kampung El Arngosoy. Para tetua di kampung ini dulu ya ada yang masuk Islam atau entah belajar Islam itu dari kampung sana. Ada Langgiar, ada Fair. Dan dari sanalah Islam masuk ke kampung ini. Karena mungkin situasinya seperti ini ya, berhadapan langsung. Jadi ini kalau dengan longboat seperti ini, kita ke sana itu tidak sampai sejam sudah sampai. Tapi kalau dengan perahu dulu kan menggunakan perahu sampan, jadi mereka harus mendayung sampan sendiri. Bisa sejaman lebih, 2 jam ya mungkin, atau 3 jam lebih tergantung cuaca. Jadi mereka dengan kondisi seperti ini, jadi sangat masuk akal bila proses perpindahan agama, perpindahan bukan apa ya, tapi belajar agama begitu. Itu antara dua kampung itu bisa cepat atau bisa dapat dilakukan. Ada orang dari kampung ke sana belajar tentang Islam, masuk, kemudian setelah itu ya masuklah Islam di kampung ini dan berilah khutbah salat Jumat, azan, khutbah salat Jumat. Dan menurut penuturan sebagian orang di kampung ini bahwa di Kepulauan Kei kecil ini khutbah Jumat pertama kali dilakukan di kampung ini, Mursoy. Kalau ada yang punya penuturan berbeda, silahkan ditulis di kolom komentar. Tapi jangan menggunakan
kata-kata kasar ya, atau makian, karena itu tidak bagus. Karena sejarah itu banyak versinya, ya banyak penuturannya, dan kita hampir susah juga untuk memastikan mana yang paling valid. Tetapi menurut cerita yang beredar di kampung ini, Morsen adalah kampung tertua ketika Islam masuk di kepulauan K, khususnya di Pulau K kecil. Jadi tidak usah terlalu terbawa suasana hati dengan apa yang saya sebut tadi. Tetapi di sana itu adalah Kampung Fair dan Langgiar, dua kampung tertua yang mungkin menjadi kampung rujukan sumber orang itu mengenal Islam atau belajar tentang Islam. Karena kampung sana dulu Islam termasuk yang tertua, Islam masuk di Kepulauan Q. Itu bahasanya gimana ya? Oke, kita nikmati saja ini suasana pantainya. Kita berada di Watan Bawan tadi itu. Kemudian berada di sana Waut. Nanti kita akan berjalan jauh lagi di sana Wewawan, kemudian nanti naik Wardunat, ada Nirun dan segala macam wahan di sana. Dan di sebelah ini, sebelah utara itu pemancar, itu belum berfungsi. Di sana pantainya itu adalah Ohivihan, ada Ahar, ada Ohivihan, kemudian ada Seran Serien. Kemudian itu sudah terus ke beberapa kampung di sana. Kita tidak tahu apakah ini perubahan iklim atau kebiasaan manusia yang tentu tidak bagus untuk lingkungan, atau ada sesuatu fenomena tertentu yang berakibat seperti sekarang. Maksud saya, dulu ini adalah tempat kita pancing ikan. Jadi kalau anak-anak kampung itu kalau pancing ikan tidak perlu harus ke tengah laut sana yang jauh. Jadi kalau air surut atau air miti seperti ini, dulu tuh anak-anak cuman berdiri saja di sini nih, menggunakan umpan yang mereka gali sendiri di pasir ini. Jadi di bawah pasir ini banyak umpan. Umpan seperti cacing itu. Kita sebut tumel, fan tumel. Jadi dia pancing saja berdiri di sini. Di sepanjang bibir pantai begini. Pancing ikan. Itu sudah dapat banyak. Dan bahkan itu ikan sebelum kita pancing, kita lihat dulu. Karena kita bisa melihat ikan-ikan itu berlari. Tidak besar sih yang ukuran berapa senti gitu. Ikan yang kecil-kecil itu. Tapi masih bisa dimakan. Masih bisa digoreng, masih bisa dimasak untuk dimakan. Jadi kita lihat dulu ikan itu, baru kita buang umpan. Jadi ikan-ikan itu bisa terlihat. Sekarang tidak begitu. Ikan-ikan itu bahkan sudah jarang sekali terlihat. Kita buang umpan pun kita harus agak jauh sedikit ke laut sana, baru bisa kita ketemu ikannya. Memang masih bisa kita lihat, kalau kita dengan perahu kita masih bisa lihat ikan ya, yang berenang di situ. Tetapi berbeda dengan dulu. Dulu ikannya sampai di sini. Kalau lagi air pasang, ikannya banyak di sini. Jadi kita pancing bisa dapat. Sekarang susah. Ikan-ikan itu sudah jarang terlihat di sini. Jadi kita kalau mancing ikan kita harus jauh-jauh. Dulu, ini batu yang ini, ketika air pasang, saya bisa berdiri di atas batu itu,
membuang umpan di situ juga dan bisa dapat ikan. Sekarang sudah susah. Jadi kita tidak tahu kan apakah ada perubahan faktor lingkungan karena seperti ini. Sisa-sisa pakaian apa segala macam yang ada seperti ini. Ini bukan hanya dari kampung ini ya, tapi mungkin terbawa ombak dan lain sebagainya. Akhirnya sampai di sini, apakah hal-hal seperti ini yang menyebabkan ikan-ikan itu lari berpindah tempat, atau mungkin di tengah laut sana itu juga biasanya orang dari berbagai kampung lain itu menggunakan peralatan tertentu seperti jaring pukat harimau, obat-obatan dan sebagainya, bius dan sebagainya untuk menangkap ikan. Atau mungkin karena faktor-faktor itu kemudian merubah perilaku ikan, akhirnya sudah jarang kelihatan di sini. Jadi ikan-ikan itu sekarang sudah pergi entah kemana begitu. Kalau bahasa Kei-nya itu nibur, masarid, kemudian apa lagi ya? Ulab. Nah, itu ikan-ikan itu dulu banyak di sini. Sekarang sudah tidak ada. Nibur. Itu ikan-ikan yang yang kalau ada di sini itu akan membawa ikan-ikan lain datang yang besar seperti bubara dan lain sebagainya itu. Karena ikan jenis itu adalah makanan bagi bubara dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka ada di satu tempat, maka ikan besar itu ada. Jadi memudahkan kita juga untuk pancing ikan. Kita sekarang berada di Wiu Baban. Tadi saya bilang Wiu Baban. Ini adalah pohonnya Wiu, sudah berumur ratusan tahun. Di kami itu sudah berbagai generasi itu sudah berganti-ganti, generasi pertama, kedua atau berapa lah sudah berganti. Tetapi pohon ini masih ada. Wiu. Pohon ini dulu ini sudah patah, ini patah. Dulu ujungnya itu sampai ke sini dan di atas batu ini. Jadi dulu kami itu kalau mau mandi, tapi kalau tidak mau lompat ke sana, kita jalan saja dulu di atas pohon ini sampai ke sini, langsung turun. Jadi kering gitu, kering, tidak perlu basah. Tapi sekarang seiring usia pohon ini tinggal setengahnya saja. Ini adalah pohon legendaris di sini. Karena sudah banyak generasi berganti, pohon ini masih terus ada. Kita berada di Wiu Baban. Halo anak ngursoin, lar ngursoin. Ini pohon legendaris tempat kita. Jadi dari tempat ini kita titip salam buat seluruh warga Elar Ngursoin atau anak-anak Ngursoin yang berada di mana saja tempat di seluruh wilayah Indonesia atau mungkin yang berada di luar negeri. Dan kita kirimkan juga Al-Fatihah untuk seluruh para sesepuh, para orang tua, semua yang telah mendahului kita, yang memiliki kenangan dengan kampung Elar Ngursoin dan juga memiliki kenangan dengan kawasan ini. Al-Fatihah. Amin. Jadi sebelum kita mengakhiri video ini, seperti yang ada di sini yang tampak, itu ada tanggul ya. Tanggul yang dibangun atau ada yang menyebutnya talut. Panjang ini, di sebelah sana juga ada. Nah, itu talutnya. Ini ya. Mana nih? Nah, itu talut. Ini memang sengaja dibangun sudah beberapa tahun ini untuk menahan ombak. Karena kadang gelombang laut itu bisa sampai ke rumah sana, rumah-rumah warga sana.
karena saking kuatnya ombak di musim timur itu, ombak dan angin itu. Jadi mereka membangun talut itu sebagai penahan. Dan baiklah, kayaknya kita cukupkan saja video ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sedikit memperkenalkan Kampung Elar Ngosoin dan juga sedikit membagi kenangan untuk semua yang nonton, baik warga Elar Ngosoin maupun teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa!